Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari berdiri dengan menyanyi dari PKJ 2, Mulia-mulia namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk, saudara. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan untuk itu Mazmur 25 ayat 6-7 akan kita baca. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, dengan segenap kerinduan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami masih sering berpaling daripada-Mu.
Kami lebih sering mencari kenyamanan dalam dunia ini dibandingkan di dalam pelukan-Mu. Dikala hidup kami menyesak, kami sering menyalahkan-Mu. Tak jarang kami undur dari hadapan-Mu karena kami kecewa dengan Engkau dan dengan dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami tidaklah lebih dari butiran debu, kecil, tidak berharga. Namun karena-Mu, karena penebusan-Mu, Engkau melayakkan kami, menjadikan kami berharga sebagai biji mata-Mu. Kini Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami, agar kami dapat hidup kudus dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam kerendahan hati, kami bawa pengakuan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, mari kita satukan hati dan hidup kita di hadapan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami kembali masuk di dalam minggu Prapaskah ini. Kami diberikan waktu untuk sungguh-sungguh berubah, untuk sungguh-sungguh diperbaharui agar semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Hari ini kami akan belajar tentang sabda kasih-Mu. Kuasailah kami sepenuhnya, dimanapun kami berada pada saat ini, dengan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah dan pimpinlah kami Tuhan, satukanlah kami, keluarga demi keluarga, di hadapan sabda-Mu. Dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya, Engkau yang akan memberkati kami dan juga yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 9, ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Musuh-musuhku
Bacaan kedua. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan mahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil pada minggu ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal 1 ayat 9 sampai 15, begini bunyinya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara yang terkasih, dalam terang tema kasih setia Allah kepada ciptaannya, banyak yang membandingkan atau menyejajarkan kasih Allah itu dengan kasih orang tua. Biasanya kasih bapa atau kasih ibu kepada anaknya yang tak ada batas, tak ada syarat. Ada banyak memang kisah-kisah yang kita dengar tentang kasih orang tua kepada anaknya. Tetapi selain itu ada juga kasih dalam relasi yang spesial, yang khusus, yang luar biasa, yang juga menggambarkan relasi Allah kepada umatnya, yaitu yang sering diperagakan dalam liturgi, dalam kebaktian di gereja. Saudara tahu tentu ada di mana, bukan? Betul, kita melihatnya dalam peragaan liturgi, dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Saudara, saat orang-orang mengagumi, kalau datang dalam kebaktian pernikahan, wah, betapa romantis kedua mempelai, betapa banyak momen yang indah dan mengharukan. Atau orang lain sibuk melihat betapa cantik gaunnya, betapa tampan dan cantiknya mempelai, betapa luar biasa dekorasi.
Tapi biasanya saya melihat hal yang berbeda. Kenapa? Karena yang menakjubkan sebenarnya lebih daripada semua itu adalah momen di mana janji nikah diucapkan. Mengapa? Karena dalam momen itu saya seperti sedang melihat Allah sendiri yang berjanji. Allah sendiri yang memberikan anugerah janji untuk mengasihi, untuk menerima kita apa adanya, dan untuk menyelamatkan kita umatnya. Saudara, kalau dalam pernikahan ada rumusan janji, biasanya bunyinya begini. Pengantin akan mengatakan, saudara atau saudari, nama pasangannya, di hadapan Allah dan jemaatnya aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istri atau sebagai suamiku. Sebagai istri atau suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Yang menarik saudara, di gereja kita bukan pendeta yang membaca rumusan ini, bukan pendeta yang berpanjang-panjang membaca lalu menanyakan bagaimana pengantin, apakah engkau bersedia berjanji dan menerima pasanganmu, lalu seperti di film-film ya, dengan romantis pengantin akan melihat pasangannya dan mengatakan yes I do. Tidak. Di gereja kita, pengantin sendiri harus mengucapkan rumusan janjinya itu. Harus membunyikan dengan mulutnya supaya dia menyadari dan menghayati apa saja yang dijanjikan, bukan sekedar yes atau no. Tetapi dia tahu apa saja janjinya itu. Dan janjinya itu bukan kepada pasangannya, bukan karena diminta, dituntut oleh pasangan mempelainya. Tapi janjinya itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Dan janjinya itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Disaksikan oleh gereja Tuhan. Jadi saudara, kalau di dalam kebaktian pernikahan saat momen janji diucapkan kita melihat bahwa ada dua orang yang sebenarnya tidak punya hubungan. Nah ini bedanya dengan kasih orang tua dan anak ya. Mereka sama sekali sebenarnya tidak terhubung, sama sekali asing satu sama lain. Sebenarnya tidak punya tanggung jawab dan kewajiban untuk kehidupan pasangannya. Tak sempurna, orang yang betul-betul punya banyak cacat celah dan salah, masa lalu dan semua kekurangan-kekurangan. Mereka yang kemudian bahkan bisa berjanji untuk saling menerima dan menikah dan menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan itulah janji yang sebenarnya meniru janji Allah kepada manusia, saudara. Di dalam janji pernikahan itulah kita melihat diperagakannya, ditunjukkan secara konkret bahwa bagaimana Allah itu menghadiahkan kita sebuah janji. Janji kepada dirinya sendiri untuk mengasihi kita. Kita bukan subjek to subjek, tetapi kita adalah objek dari janji Allah. Kita adalah bagian dari janjinya. Dan itulah yang kita lihat dalam bacaan pertama, bukan? Saat Allah mengucapkan janjinya di hadapan Nuh dan seluruh ciptaan. Allah membuat janji, Allah membuat tandanya sendiri, dan Allah membuat rumusan janjinya sendiri apa saja yang dijanjikan. Nuh tidak punya hak menuntut, meminta Allah untuk janji ya Tuhan, jangan lagi ya Tuhan, enggak. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang membuat janji untuk mengasihi, Tuhan yang mau untuk menjaga dan menyelamatkan manusia bahkan segala makhluk. Meski berkali-kali nanti manusia membuktikan bahwa dirinya tak pantas untuk menerima janji itu, terlalu jauh dari ekspektasi sebagai pihak yang layak menerima janji itu, tapi Allah tidak berubah. Allah tidak mengkorting janjinya, tidak mengamandemen atau merevisi janjinya. Allah tetap setia pada apa yang dijanjikannya. Karena pada dasarnya janji itu bukan pada Nuh, bukan pada siapa kita, tapi tentang siapa Allah, yaitu Dia yang adalah kasih. Allah tidak akan pernah, saudara,
untuk lagi memusnahkan segala makhluk. Itu janjinya. Loh, kalau pandemi ini bagaimana? Bukankah ada banyak makhluk yang musnah? Manusia iya. Tapi bukankah alam ini pulih malah oleh pandemi ini? Binatang, tanaman, hutan menjadi bersih karena pandemi ini. Allah tidak pernah, itu ada banjir besar di mana-mana yang menghanyutkan rumah, binatang, dan juga bahkan hutan. Betul, tapi tidak ada lagi yang disebutkan sebagai pemusnahan total. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Maka kita percaya Bapak Ibu, walaupun sekarang ada pandemi, Allah bukan sedang mengingkari janjinya. Allah tetap setia pada janjinya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 25, bagian yang kita tidak baca di bait 2, di ayat 2, pemazmur berkata, Allahku, kepadamulah aku percaya. Jadi iman yang seperti ini muncul, apapun yang dilakukan Allah, walaupun tampak buruk di mata manusia, tapi dia percaya bahwa Allah tidak akan ingkar janji, tidak akan merubah janjinya dalam kasih setia. Karena itu di ayat 6 dan 7 yang kita baca tadi, Mazmur berkata, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saudara, ini ayat yang sangat indah. Dia bisa bilang begini karena sebelumnya di ayat 2 dia mengatakan, Allahku, kepadamulah aku percaya. Maka dia bisa meminta, dia bisa berdoa. Dia percaya pada kasih Allah yang sudah terbukti. Di mana buktinya? Mari kita lihat. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa sejak zaman purbakala Allah selalu penuh rahmat dan kasih setia. Rahmat dan kasih setia. Artinya Allah itu konsisten sudah sejak purbakala. Nuh, bahkan jauh sebelum Nuh. Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah pudar. Tidak ada pasang surut, kadang mengasihi, kadang membenci. Tidak. Tidak ada sebenarnya yang bisa bilang cinta kasih itu pudar, Bapak Ibu. Kalau pasangan saudara, kalau sahabat saudara mengatakan aku sudah berkurang kasihku kepadamu, maka bisa jadi itu bukan cinta kasihnya yang memudar. Bisa jadi karena sejak awal mungkin belum ada cinta kasih. Bisa jadi nafsunya yang pudar. Atau kasihnya pakai syarat dan ketentuan berlaku. Maka ketika syarat dan ketentuan yang berlaku itu memudar, maka rasanya ada yang pudar. Dan itu pasti bukan kasih. Allah konsisten, saudara. Dari purbakala dan sampai selamanya Allah mengasihi. Allah sudah berjanji dan dia membuktikan itu. Yang kedua, kasih Allah bukan hanya konsisten, tetapi dia adalah Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan. Kenapa? Karena Allah lebih suka mengingat janji daripada kesalahan. Kalau dipikir-pikir saudara, kesalahan itu kan sesuatu yang paling susah dilupakan ya. Baik kesalahan kita sendiri, wah malunya luar biasa. Apalagi kesalahan orang lain. Saya tahu ada banyak orang yang sudah mengingat-ingat kesalahan 10 tahun, 20 tahun seumur hidup. Lalu dia bertanya kenapa saya sakit. Ternyata karena dia menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain yang diingatnya tidak mengalami apa-apa, tetapi karena dia mengingat-ingat, dia menyimpan, justru itu berdampak buruk bagi hidupnya sendiri. Memang susah bisa lupa akan kesalahan orang lain, saudara. Tetapi toh, kalau mau kita lihat, ada banyak orang juga yang bisa mempertahankan cinta kasih itu sampai maut memisahkan, bukan? Lalu apa bedanya? Saya pernah bertanya kepada seorang bapak dan beliau bercerita begini. Kalau saya bertengkar, di depan saya ada istri saya. Tapi
Pada saat bertengkar, yang terlihat di depan saya bukan hanya wajah istri saya, tapi wajah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Sehingga kalau saya ingat wajah istri saya lihat kesalahannya, tapi saya lebih dahulu melihat wajah Tuhan. Dan karena itu saya juga langsung ingat janji saya kepada Tuhan. Maka apa yang ada di belakang Tuhan, yaitu istri saya, kesalahannya, semua pertengkaran itu menjadi tidak lebih penting lagi. Ini sharing yang bagi saya luar biasa. Tidak mudah untuk bisa bersaksi tentang hal itu. Resepnya adalah kita tahu di sekeliling kita banyak orang yang bersalah. Kita tahu betapa sulitnya melupakan kesalahan. Tapi letakkan Tuhan di tengah-tengah relasi kita. Ketika Tuhan adalah pribadi yang paling penting dan utama dalam relasi kita, maka kita tidak akan sibuk mengingat dan hanya fokus melihat kesalahan orang lain. Tapi kita bisa melihat Allah yang penuh kasih. Dan kita ingat janji kita kepadanya. Dan kita bisa akhirnya mau melakukan janji itu tanpa syarat, tanpa batas kembali. Siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak melakukan salah? Tapi kalau ada Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, maka itu baik bagi semua kesalahan itu. Bukan kita membenarkan kesalahan, tetapi kita bisa merespon kesalahan itu dengan cara yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua, Allah konsisten, Allah tidak mengingat kesalahan, Allah mengingat janji. Yang ketiga, saudara, kasih Allah itu adalah kasih yang mau menunjukkan jalan dan membimbing orang yang salah. Ini Mazmur 25 ayat 8 dan seterusnya yang kita baca. Inilah kasih itu. Padahal kita sudah salah. Allah bukan hanya lupakan kesalahan itu, bahkan dia mengampuni dan bahkan dia datang kepada kita dan mengajak kita, menuntun kita, membimbing kita. Supaya bisa balik benar, supaya bisa selamat, supaya tidak terus menyimpang dan akhirnya binasa. Tidak, Allah tarik kita, Allah bimbing kita, Allah temani kita. Allah tidak membiarkan kita. Dan itulah bukti kasih itu, Bapak Ibu. Saudara, kadang orang yang punya salah, punya dosa, bisa terus bergumang di dalam, bisa terus berkubang di dalam kesalahan dan dosanya karena mungkin tidak ada orang yang mau repot. Yang mau berlelah, yang mau berjuang untuk menarik dia, untuk mau temani dia, untuk mau tolong dia. Karena ngurusin, menghadapi orang salah dan menemani prosesnya untuk berubah itu kan kita sudah repot, tapi belum tentu kita juga senang, malah bisa jadi kita ketiban masalah lagi, double masalahnya, sudah repot, malah kita juga kecipratan masalahnya, malah mungkin kita juga ada resiko untuk terjerumus dalam dosa bersamanya. Karena itu banyak orang yang lebih suka mengabaikan, membiarkan, meninggalkan. Oke, saya gak akan hukum kamu tapi yo tak jarno gitu ya kalau orang Jawa Timur ya. Ya biarinlah, gak usah dilihat-lihat, gak usah berhubungan dengan dia dah. Kadang itu seperti kita mengasihi ya. Pokoknya kan kita nggak hukum. Tapi kita juga nggak ngapa-ngapain. Lihatlah Allah. Allah tahu kita salah, Allah tahu kita tersesat, dan Allah tidak meninggalkan kita. Allah mencari kita dan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar. Dia tidak pergi dari kita. Dia menemani kita, dia menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Kalau kita, dia yang langsung sendiri kok, ya teruskanlah pilihan jalanmu sendiri, jalan pilihanmu sendiri. Kalau Allah melihat itu, tidak. Dia tahu betapa fananya kita, dia tahu betapa terbatasnya kita untuk memilih jalan kita. Allah yang berinisiatif datang untuk menunjukkan mana jalan yang benar. Allah akan mengingatkan kita, nggak akan mendiamkan atau pergi dari kita. Saudara, luar biasa bukan kasih yang seperti itu? Bahkan belum sampai di bukan hanya poin ketiga saja, poin keempat yang lebih luar biasa lagi, Allah bukan hanya mau menuntun kita, tetapi Allah juga dalam bacaan Injil Markus, kasih Allah itu adalah kasih
ketika dia mau turut masuk di dalam pencobaan-pencobaan dan penderitaan kita. Ini next level dari kasih yang hanya sekedar mau nunjukkan jalan. Bukan hanya nunjukkan dan menemani, tapi juga menjerumuskan diri masuk. Lihat catatan Injil Markus. Kristus yang baru saja dimuliakan, Kristus yang baru dinyatakan sebagai Mesias, dengan sengaja dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun 40 hari, dicobai dengan makanan, dengan pertaruhan nyawa, dan dengan kekuasaan. Kenapa Roh Kudus sengaja membawa Kristus ke padang gurun? Karena Allah memutuskan, dia berinisiatif sendiri untuk mau masuk dan mengalami pergumulan kita. Dia bukan hanya datang dan bilang, hei kamu salah, hei kamu bertobat. Enggak. Setelah dibaptiskan, setelah dia menyejajarkan diri dengan orang-orang berdosa yang dibaptiskan, dia bahkan lebih dalam lagi masuk di dalam padang gurun pergumulan dan percobaan yang juga kita alami. Bahkan yang lebih daripada yang kita alami. Dan tidak hanya berhenti di situ, dia juga mengalami betapa susahnya berkeliling kemana-mana, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, menceritakan betapa kasih Allah itu ada, dan mengalami penolakan, mengalami kebencian, dan bahkan pengkhianatan. Jadi kalau saudara dalam pelayanan sudah susah-susah, ditolak, disalahpahami, dikhianati, Tuhan Yesus sudah ngalami itu. Ya, masuk dalam pencobaan 40 hari, maka jangan nanti kalau berpantang berpuasa, menyangkal diri 40 hari ini merasa berat ya. Oh ini disuruh gereja. Enggak, harusnya ini seperti Tuhan Yesus, kita berinisiatif. Kita yang berkomitmen untuk mau masuk di sana. Kita mau menjalani, mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, mau memiliki hati yang sama dengan hati Tuhan. Kenapa? Karena itulah kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah. Dia mengasihi kita dan dia memberikan janjinya untuk tetap mengasihi kita. Bahkan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita harus bisa mengatakan hal yang sama seperti pemazmur. Allahku, kepadamulah aku percaya. Aku orang bersalah. Tetapi aku percaya Engkau tidak akan mempermalukanku. Engkau tidak akan melupakanku. Engkau tidak akan merendahkanku. Engkau tidak akan mengabaikanku. Engkau tidak akan pergi dariku. Kepadamu aku percaya, karena itu aku tidak akan ragu Tuhan. Aku tidak akan salah paham. Aku tidak akan pernah kecewa. Karena aku tahu bahwa semua perbuatan Tuhan adalah kasih. Bahkan kalau kita percaya pada kasih Allah, maka kita bisa bilang, aku akan bersedia dengan sukarela menapaki jalan penderitaan, memikul salib, berhadapan dengan pencobaan. Karena aku tahu Allah yang menemaniku adalah Allah yang setia. Kasih-Nya selalu ada, maka aku tidak akan takut. Saudara mungkin tahu lagu yang sering, sudah lama lagu ini ya, tapi saudara sering menyanyikannya di persekutuan kalau di gereja kita. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kalau kita percaya kasih Tuhan melingkupi kita, kita tidak akan takut. Kita akan selalu punya penghiburan dan kita akan selalu bergerak untuk melayani Tuhan.
Pertama dulu, lagu ini bagi saya nggak matching referennya. Apa hubungannya kasih Allah dan melayani? Kasih Allah mengangkat lalu layani Tuhan dan sesama. Kok nggak nyambung ya? Tapi saya akhirnya bisa memahami karena kasih Allah itu melingkupi saya. Dan itulah yang menjadi tema kita dalam Minggu Prapaskah 1 ini, saudara. Kita menyanyi kembali Hosiana. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Kita menyanyikan itu bukan dengan melas, tetapi dengan iman percaya. Kita minta karena tahu Allah memang mengasihi kita. Allah memang selalu punya rencana menebus dan menyelamatkan kita. Maka pada minggu-minggu Prapaskah ini, saudara, mari kita lihat dan periksa hidup kita. Sudahkah kita orang-orang yang bisa mengatakan, Allahku, kepadamulah aku percaya. Aku percaya pada kasih-Mu. Aku tidak akan lagi meragukan kasih-Mu walaupun apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Dan mari praktekkan poin-poin yang tadi sudah saya daftarkan di dalam perenungan kita. Enaknya kalau di YouTube ini saudara, kalau tadi saudara belum sempat catat poinnya atau lupa poinnya 1-4, yo tinggal putar lagi ya YouTube ini nanti. Apa kasih Allah itu? Dan buatlah janji saudara, buatlah janji juga. Dan atau bagi saudara yang sudah berjanji untuk mengasihi, baharuilah terus janji itu yang pernah diucapkan kepada Tuhan itu. Dan perjuangkan janji itu untuk tetap bisa saling menerima, saling mengampuni, saling melayani, dan saling mengasihi tanpa syarat. Mengasihi yang pantas dikasihi, mengasihi orang yang baik bagi kita itu mudah. Tetapi hanya iman akan kasih Allah yang sejati yang membuat kita bisa mengasihi semua orang, bahkan bisa mengasihi diri kita sendiri, meski ada cacat, celah, dan aib apapun juga. Karena kita sudah direngkuh, karena kita sudah dipeluk, karena kita sudah dilingkupi oleh kasih Allah. Mari kita jalani masa penyangkalan diri ini dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan bersungut-sungut, dengan sukarela, dengan bersedia. Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhan memenuhi hidup saudara dan bahkan membuatnya melimpah-limpah ke sekitar saudara sampai ke ujung bumi. Amin. Saat hening bagi kita. Dengan berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat dan akan kita tutup doa ini nanti dengan nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sekarang terus bergumul karena sakit, karena lemah tubuh, karena lanjut usia, karena begitu banyak pergumulan beban penderitaan kehidupan, karena tak habis-habis persoalan yang datang, belum selesai satu bisa datang yang baru lagi. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu adalah kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa murni iman dan percaya kami melihat kasih Allah itu. Di dalam gelapnya kehidupan, kami akan dimampukan melihat terang Tuhan
yang mengalahkan kegelapan itu, mengalahkan semua tantangan itu. Dan kami bisa menang karena kami punya Engkau, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau yang sudah mengorbankan diri. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang bergumul dalam persoalan rumah tangga, persoalan studi, persoalan pekerjaan, mereka yang masih sampai saat ini harus hidup terbatas karena di PHK, karena belum mendapat pekerjaan, atau karena perusahaan atau tempat kerja atau usaha yang sedang dikerjakan begitu berat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuhan, Engkau tolong. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih harus berjuang untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik di rumah sakit, di sekolah, di tempat-tempat yang membutuhkan pengorbanan, di tempat-tempat pelayanan kepada mereka yang sedang menderita. Tuhan, jemaat-Mu sekarang sedang bergerak dalam pelayanan pribadi di dalam masa Prapaskah ini. Mereka sedang berkomitmen untuk menyangkal diri, berpuasa, merelakan, melepaskan hak hidupnya supaya orang lain bisa hidup dan supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua pelayanan dan pekerjaan mereka. Walaupun susah payah, berikan mereka sukacita Tuhan. Yang apa yang mereka komitmenkan, apa yang mereka sedang janjikan untuk melayani Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau berkati, dan Engkau jadikan indah bagi semua orang di sekitar mereka, bahkan bagi hidup mereka sendiri. Secara khusus kami mau berdoa juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami masih ada di dalam masa tidak bisa bertemu. Ada banyak orang yang terus berjuang melayani Tuhan. Kami terus memohonkan berkat-Mu untuk panitia semester, untuk tim multimedia yang terus dengan tenaga yang terbatas, dengan peralatan yang terbatas, berusaha memberikan yang terbaik Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus mendukung dengan segala ide, dengan segala gagasan, dengan segala peran dan partisipasi. Dan kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia yang sedang merayakan Prapaskah ini, yang sedang menapaki laku spiritual penyangkalan diri ini untuk bersedia pada akhirnya memikul salib, mati dan bangkit bersama-Mu. Biarlah dalam masa ini gereja-Mu semakin serupa dengan Tuhan, dan di tengah pandemi ini kami bisa membawa damai sejahtera, kabar baik, Injil keselamatan kemanapun kami ada. Kami terus juga berdoa bagi semua pribadi yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, atau mungkin yang sedang bertugas di tempat kerja, atau yang saat ini menyaksikan kebaktian ini, terpaksa di dalam perjalanan karena harus menolong orang lain. Tuhan, dimanapun kami ada, kami serahkan semua pribadi ini ke dalam tangan-Mu, jemaat, simpatisan, ataupun bahkan orang-orang yang belum percaya kepada-Mu yang menyaksikan kebaktian ini. Berkati satu persatu, lindungi satu persatu, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berikan kami juga semangat Tuhan, supaya kami bisa menghadapi pandemi ini, dan sambil terus percaya bahwa pandemi ini akan dilalukan oleh Tuhan, dan akan digantikan dengan masa-masa penuh kekuatan untuk sukacita dan damai sejahtera, berkat bagi seisi bumi. Inilah doa kami Tuhan, untuk doa yang terucap dan tidak terucap, untuk kasih yang remuk dan kasih yang terus bertumbuh, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Datanglah kerajaan-Mu.
Tiba saatnya kita memberi persembahan. Nats persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah atau dapat disimpan di dalam amplop yang dibawa pada saat kebaktian gereja berlangsung. Mari bernyanyi dari NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu, serta dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian Di Jalan Hidupku Ada Sobat Yang Setia. Marilah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan dengan sukacita apapun di depan kita, di sekeliling kita, karena kita tahu kasih Allah sudah melingkupi kita dan selalu tersedia melimpah bagi kita. Ada sebagai
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.